فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في آية أخرى وذكرنا الله وذكر أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sahabat Ummah yang saya hormati, segenap Dewan Penasehat Pondok Pesantren Sahabat Ummah yang saya hormati, segenap Imam Ratib yang saya hormati, dan juga segenap seluruh saudaraku yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, yang selalu setia mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Sahabat Ummah dalam rangka muzakarah, belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman agama kita, untuk terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang Maha Rahman bagi setiap makhluknya dan Maha Rahim bagi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di majlis yang mulia ini dengan niat yang sama, yakni thalabul ilmi dan silaturahmi. Besar harapan kita kepada semoga malam hari ini kita semua dianugerahkan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketulusan kita untuk hadir ke majlis ini sebab Allah anugerahkan kepada kita keberkahan sehingga Allah memudahkan setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap terlibat dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para ulama-ulamanya Allah, dan kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha dan belajar untuk mengistiqomahkan ajaran risalah yang dibawanya, berpegang teguh kepada risalah yang dibawanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita belajar menteladani akhlaknya. Semoga dengan sebab itu kita diaku sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaatul uzma akhlak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya khatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini di Ahad yang keempat sama-sama kita bermuazahah, berkumpul dalam rangka muzakarah, belajar bersama untuk saling mengingatkan. Dan malam hari ini kajian kita memang kita balah hikam sambil santai aja. Ya, ini makanannya baru dikirim, makanan surga atau jannah. Ya kan, kalau majelis ilmu ini raudhah miriyadil jannah, taman-taman surga, berarti makanannya makanan kudu habis makanya. Berarti yang hadir penduduk ahli. Alhamdulillah. Ya saudaraku yang rahmati Allah, walaupun keletihan fisik kita ya dari jauh, saya tukang dan semua dari Metken Mustika semuanya lah saudara saya Pilam Mutiara Gramapuri terus setia mengikuti kegiatan ini, karena bagaimanapun kita memang haus untuk ilmu, karena tanpa ilmu ya ibadah kita tidak akan jadi sempurna, dan ilmu ini juga yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pada pertemuan kemarin ya buat bahan evaluasi kita aja, bahwa memang manusia itu kan by proses ya, hidupnya tobakon an tobakin, prosesnya terus berjalan, mulai dari basyariyah terus ke anas kemarin, jadi sudah tahu yang namanya manusia itu apa, anas, terus naik ke insan ya levelnya, sampai nanti sempurnanya insan kamil gitu.
Nah, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa sesungguhnya, dihormati Allah, diagungkan Allah banget walaupun makhluknya. Karena manusia ini kan makhluk yang berposisi di antara alam mulki dan alam malakut. Alam mulki itu alam syahadah, alam nyata maksudnya. Dan alam malakut, alam yang tidak nyata. Ya, ini kalau alam mulki itu jasmani kita, bisa diraba, bisa dilihat maksudnya. Jasmani kita. Dan kita juga termasuk di antara alam malakut, rohani kita. Bahkan Allah, manusia itu ciptakan antara langit dan bumi. Dan tubuh manusia ini miniatur alam besar. Miniatur alam besar. Nah, maka karena kita juga kalau dikelompokkan klasifikasi manusia ada yang gini. Ada manusia itu yang si rohaninya kalah dengan si jasmaninya. Jadi berpikirnya hanya urusan jasmanianya saja. Ini berarti tingkatannya masih basyariah. Mohon maaf kalau kita manusia masih di level ini, kita nggak ada bedanya dengan ya hewan. Balhum adol kalau ayatnya kemarin kita baca, bahkan lebih hina dari itu. Tapi kita ingin bahwa kita tidak mau di level itu gitu. Bahwa manusia ini harus naik kepada anas paling enggak menjadi manusia. Lalu terus levelnya naik menjadi insan. Dan semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk melayani kita kan? Benar ya? Untuk bisa kita manfaatkan. Semua alam semesta Allah ciptakan agar kita bisa mengambil manfaat itu. Karena secara penciptaan manusia paling lemah. Kita tidak akan bisa hidup tanpa tumbuhan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa hewan itu. Maka alam semesta ini hidup diciptakan Allah melayani manusia. Saking mulianya manusia. Bahkan di tubuh kita juga ada unsur kemalaikatan. Semangat, yaitu akal, ruh gitu. Dan di tubuh manusia juga ada sifat. Ini ngomongnya gimana ya? Enggak kehewanan ya, kasar aja. Kehewanan memang gitu ya. Lebih parah, di tubuh manusia ada sifat kesetanan. Jadi memang lengkap tubuh manusia ini. Ini miniatur semua alam semesta. Kehidupan jasmani ini kehidupan yang apa namanya? Ya hanya sementara. Kita ingin bahwa itu ada manusia yang dia si rohaninya nih kalah dengan jasmaninya. Artinya kalau mohon maaf manusianya mikirin makan, tidur, kawin ya itu hanya di tingkatan itu. Berarti hanya di tingkatan basyariah. Dan ini merugi. Nah, kita ingin bahwa ada manusia yang rohaninya lebih menang, lebih kuat ketimbang si jasmaninya. Ketaatannya lebih hebat gitu. Bukan berarti harus mengabaikan urusan jasmani juga, enggak. Justru ketika rohaninya dia kuat, maka dia mencari kebutuhan jasmani untuk menopang kebutuhan si rohaninya. Misalkan makan, bukan hanya untuk mengisi perut rasa lapar, tapi diniatkan untuk kuat ibadah kepada Allah. Jadi semua amalan orang soleh sesungguhnya ketika diniatkan untuk rohaninya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan, misalkan saya bilang tadi niatnya untuk kuat ibadah. Kita tidur istirahat juga untuk kuat ibadah. Jadi untuk kerohanian diniatkannya. Tapi ada sebagian manusia hanya mikirnya cuma makan tidur gitu. Nah, maka karena kita menyadari bahwa rohani kita juga butuh untuk nutrisi, kita beri makanan, maka hari ini kita hadir ke tempat ini. Berarti kita ingin menjadi orang yang selamat gitu. Ingin selamat gitu. Nah, kalau boleh saya mengulang, ini kalau ilmu ini diulang-ulang, kalau takutnya lupa maksud saya. Di bab-bab awal kitab Ahlul Hikam, kita sudah membahas tentang amaliyah syariah, amaliyah thariqah, amaliyah hakikah ya. Ya kalau di Islam kan lebih gampang, amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan. Nah, ilmu tasawuf ini kaitannya dengan amalul ihsan.
Jadi nggak bisa dipisah. Dan amalul ihsan, tasawuf itu amaliyah qalbu. Sebenarnya di sholat aja kita sudah melakukan amalul tasawuf. Contoh kalau niat itu tempatnya di mana? Di hati kan. Berarti kaitannya sholat sendiri nggak bisa meninggalkan ilmu tasawuf. Nanti bab keikhlasan, ikhlas itu di mana? Di qalbu. Semuanya itu. Nah pada bab-bab awal, kalau menurut ulama tasawuf ini, karena kita kajian tasawuf malah ini, maka ada dibicarakan 3 unsur manusia. Ada jawarih, ada domair, ada saroir dalam bahasa Iqadul Imam ini. Jawarih ini fisikal kita. Maka untuk membersihkan tubuh kita prosesnya, maka dimulai daripada amaluz zawahir, amaluz syariat. Berarti amalia perbaikan fisikal kita. Jawari ini seluruh anggota badan kita. Kalau pada awal-awal kajian kita ini, saya boleh mengulang takut lupa, ada 3 syaratnya untuk perbaikan fisikal kita dulu. Karena nggak mungkin bisa batin kita kalau badan kita kotor. Syariat dulu. Maka 3 syaratnya. Yang pertama adalah at-taubah, taubat. Ya. Untuk ini ilmu ini maksud saya gini. Ilmu itu bukan sebatas pengetahuan. Ilmu dalam definisi agama adalah sesuatu yang sudah diamalkan, itu baru disebut ilmu. Jadi kalau sebatas tahu itu belum disebut ilmu gitu. Maka kita tidak ingin hanya jadi kolektor ilmu. Banyak ilmu ditampung tapi sedikit pengamalannya gitu. Malah kalau saya kutip di kitab yang lain, kitab Al-Afat Robani karya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa orang yang selamat itu bukan orang yang banyak ilmunya sedikit amalnya, bukan itu. Tetapi orang yang selamat adalah orang yang sedikit ilmu tapi banyak amalnya. Ya lebih hebat lagi ilmunya banyak, ya amalnya banyak. Bahkan dalam bahasa ulama bijakan, al ilmu bila amalin kasajarun bila samarin ya. Ini kan bahasa peribahasa. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon nggak berbuah. Walaupun tetap ada manfaatnya ilmu, karena ilmu itu sifat Allah, amal itu sifat hamba. Mungkin banyak lah termasuk saya ilmu yang sudah kita ketahui sampai hari ini belum kita amalkan. Sebelum semuanya bisa amalkan. Tapi mempelajari ilmu itu akan memotivasi kita untuk mau mengamalkan ilmu. Kan kalau sudah tahu ilmunya, kapan kita sempat melakukannya, itu bisa kita lakukan. Ini pentingnya ilmu. Nah maka yang pertama adalah taubat. Ini sampai hari ini taubatan kita kemarin sudah kita baca, taubatan nasuha. Sampai ayat surat Tarim ayat 88 ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang Allah panggilnya orang beriman loh, yang diseru. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai hamba-hambaku yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Nah pesan ayat ini begini buat kita, bahwa orang yang sudah memiliki iman saja itu masih punya potensi untuk salah. Maka Allah perintahkan taubat. Nah kalau ini perintah Allah, hukumnya apa? Iya no. Berarti taubat bagi kita hukumnya apa? Wajib. Taubat itu artinya tahu nggak? Ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Dari yang lalai jadi ingat, dari malas ibadah jadi rajin ibadah. Ini proses perjalanan kita dari bashar, anas, nanti jadi insan secara spiritual. Bahkan salah satu untuk menjaga konsistensi spiritual kita, surat An-Nisa 146 itu alladzina tabu pertama wa aslahu. Tangga pertama itu taubat. Taubat ini amaliyah qalbu, bukan amaliyah lisan. Nah, terjemahannya biasanya pakai istighfarnya di lisan. Ini pernah sama Ustaz Amin bisa diskusi. Ayat wa anistaghfiru summa tubu, ya kan itu. Suruh istighfar baru taubat. Kalau secara definisi bahasa teks antara istighfar dan taubat kan sama-sama minta
Iya biasanya begitu, padahal beda mananya. Nah dengan ayat ini berarti hukum tobat bagi kita wajib, karena ini perintah Allah. Kapan kita mau tobat gitu? Nah berarti katakanlah bahasa sederhana, dari yang belum rajin ibadah, kalau kita ingin level kita naik jadi Anas dulu lah paling enggak, berarti sudah mulai untuk merubah. Kalau kita enggak merubah diri kita sendiri, ya susah. Kita punya keinginan untuk lebih baik. Proses ini semakin bertambahnya usia kita, mestinya semakin baik kan perilaku kita. Ini kan yang disinggung oleh Nabi, mana istiqomah. Kalau hari ini kita sama dengan kemarin, kita berarti orang yang rugi. Kalau hari ini kita lebih buruk daripada kemarin, berarti kita orang yang celaka. Orang beriman itu senantiasa berusaha hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada itu. Mana istiqomah. Jadi istiqomah itu enggak stuck mantap tapi mandek, tapi dia terus berjalan ke arah peningkatan lebih baik. Itu mana istiqomah. Taubat. Nah motivasi manusia taubat itu ada 3. Ini kalau boleh saya mengulang. Maka dalam bahasa Quran ada disebut taibun, ada disebut munib, ada di surat Ghafir itu, ada disebut awwab. Bahkan ada kabar gembiranya gini, kalau kita mau jadi hamba yang taubat itu Allah cinta banget. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kalau saya tidak salah 2222. Nih kalau buat teman-teman yang ceramah tulis aja, nanti kalau cari materi gampang ayatnya ini gitu. Kalian bahas pembekalan. Jadi kepanjangan lidah saya juga, kepanjangan majelis ini, sehingga keberkahannya kan kita bisa dapat juga. Taubat. Jadi ada taib. Kalau di mana terjemah semuanya sama, baik taibun, munibun maksudnya, atau awabun, itu ada orang-orang yang taubat kan. Tapi ini definisinya dalam tafsir berbeda, motivasinya berbeda. Kalau taibun ini wajahnya fa'ilun, itu adalah mereka hamba Allah yang kembali ke jalan Allah, taubat tadi. Motivasinya karena takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah, maka dia taubat gitu. Nah mungkin karena dia mendengar kan jalan hidayah itu PPH ya, 3 fakultas diri. Kadang manusia Allah berikan hidayah, bahkan ada alat yang memang untuk bisa meraih hidayah Allah itu kita dikasih alat di dalam diri kita, di tubuh kita, namanya PPH. PPH itu pendengaran, penglihatan, fuad. Ini diterjemahkan hati. Surat Al-Mulk ayat 23. Wa ansha'akum wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tash. Cuma saya sedih Pak dengar ayat ini akhirnya. Coba qalilan ma tash, sedikit banget. Qalilan ini dikit banget. Orang yang bersyukur diberikan potensi itu. Kebanyakan kita melupakan. Syukur itu ngerti. Arti syukur itu ngerti. Ini level pemahaman saya naikin dikit. Kan kalau bahasa paling gampang syukur itu terima kasih. Ya, bersyukur itu bahasa level sederhana, definisinya terima kasih. Terima kasih 2 kata loh. Terima terus dikasih. Dapat rezeki nih, kita terima terus ngasih. Terima kasih. Jangan terima enggak pernah. Itu mah enggak syukur namanya. Walaupun dalam kitab Al-Qirtos, di kitab Ratib yang ritual zikirnya kita baca, Al-Habib Abdul Atas mengatakan bahwa syukur, sempurna syukur itu 3. Pertama, syukur bil lisan ya. Bahkan membagi gini, kalau kita sehat, syukurnya itu bukan cuma bilang alhamdulillah. Kalau sehat berarti bentuk syukurnya dengan taat. Jadi kalau sehat, bentuk syukurnya adalah taat. Kita nggak mau agama cuma sebatas apa? Ya lisan nggak. Nah, nanti yang dinilai itu kan perilaku, bukan masalah. Iya. Makanya ada iman pasti amal soleh, no action talking only. Dia ngomong tapi nggak pernah, nggak ada kerjaan, cuma ngomong doang gitu bahasa kitanya. Tumben saya ngomong bahasa Inggris, sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris.
Ya jadi taubat itu dalam makna definisi yang paling tinggi, yakni menggunakan anugerah Allah, ya berupa nikmat kepada kita sesuai keinginan Allah yang memberi. Ingat, mana syukur itu menggunakan nikmat atau anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah sang pemberi nikmat itu. Nah, kita diberikan anugerah telinga oleh Allah. Tujuan Allah untuk apa? Dengan ini menjadi jalan kita mendapat hidayah. Kalau telinga kita mendengar hal-hal yang manfaat, mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Ya mungkin tadi orang yang taubat karena motivasi takut siksa, dia belum pernah baca ayat Qurannya, tapi dia mendengar pengajian. Ini hebatnya kalau kita di pengajian, walaupun mungkin kita nggak pernah baca ayatnya, tapi akhirnya kita dengar cerita kita tentang azab. Kayak semalam kita tadarus Quran misalkan, itu tentang bagaimana penduduk neraka jahanam gitu, karena gofil hatinya, lalai hatinya, bahkan kolbunnya mayitun. Saya kadang-kadang gini, ini kebetulan banyak yang meninggal, termasuk saudara kita Pak Ahmad, kakaknya di Bandung meninggalkan kita, doakan semoga husnul khotimah. Termasuk di Salanaka juga beberapa yang meninggal, dan memang ya itulah kadang-kadang jadi ayat kita. Cukup kematian nasihat buat kita. Kita pun pasti akan sama kan, cuma nunggu giliran. Makanya dikejar-kejar dunia juga, kalau mati kan selesai urusan. Padahal kehidupan akhirat tergantung sekarang ini ya. Bahkan di Pasir Limus, termasuk jamaah yang sering kesini, Mangkayat, mungkin ingat Mangkayat itu masih muda, main hadro marawis dulu awal kita melatih, saya pernah ikut di sini. Bahkan ya deket lah ke saya itu kayaknya. Itu kemarin meninggal tanpa sakit. Ya itu ditanya, Pak, katanya meninggal ada sebabnya, kok nggak sakit lagi meninggal? Ya itu sebab nggak sakit. Jadi sakit atau nggak sakit jadi sebab. Ada orang meninggal karena sebab sakit, ada orang meninggal sebab enggak. Makanya kematian nggak meninggal sakit yang sehat kalau udah waktunya. Makanya orang kalau ingat kematian tuh nggak akan tenang hidupnya. Seandainya kita ingat kematian nggak bakalan tenang, karena kematian itu nggak mengenal tadi tua, muda, sehat, sakit. Kalau udah waktu nyampe, ya selesai kehidupan kita, wassalam, udah end sudah di dunia ini. Dan tinggal apa yang kita mau dapati di sana. Sementara di situ adalah penentuan kita bahagia atau sengsara abadan nanti di sana. Nah, maka sering saya bilang gini buat saya dan buat kita, bukan nggak boleh urusan dunia, kita boleh mencari itu karena kita butuh. Tetapi urusan dunia itu jangan sampai dibela sampai mati-matian, karena banyak yang nggak dibawa mati. Nah, urusan ngaji kayak gini mestinya dibela sampai mati, karena kita bawa, iya kan? Duduk kayak gini nih seolah-olah hal yang biasa, tapi ini yang paling berharga nanti di akhirat. Kalau boleh kita diperdengarkan telinga kita mungkin yang tadi lewat pemakaman itu, mereka menyesalnya ketika orang-orang bisa dikubur rata-rata itu ingin kembali hidup lagi itu, karena enggak, ketika hidup di dunia mereka punya kesempatan tapi untuk belajar, datang ke majelis ilmu, tetapi mereka enggak ambil kesempatan itu nyesel-nyesel. Sama Firaun pun nyesel pengen balik lagi ke dunia. Kata Firaun, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Mau ngapain kata Allah, menjadi raja? Enggak, saya mau ngaji lagi, mau pengen ngaji maksudnya. Qarun juga demikian. Orang yang di alam kubur itu menyesal ketika dia hidup punya kesempatan untuk belajar ilmu agama, tetapi mereka tidak ambil kesempatan itu, menyesalnya. Nah, kalau nyesal di sana, ya malam ditanya tuh, berapa lama kamu hidup di dunia? Dikasih umur berapa? Allah tanya itu. Umur 60 tahun, selama 60 tahun nggak bisa hadir ke pengajian sama sekali. Iya. Min aina? Dari mana ila aina? Ini kan repot buat kita. Nah, jadi mana syukur, saya ulang Pak, mana syukur biar kita lebih paham. Menggunakan potensi atau anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai keinginan yang memberi. Allah berikan kita telinga bisa mendengar agar kita senang kalau dengar dengan ayat Quran. Sedangkan kalau misalkan ada bacaan-bacaan sholawat yang membuat kita hati menjadi lembut hati, semakin kita kuat keyakinan kita, iman kita bertambah. Walaupun jujur telinga kita banyak digunakan buat itu. Dan ini jalan untuk kita memperoleh hidayah. Kan penting hidayah itu. Kita yang datang ini karena hidayah Allah. Tanpa hidayah kita nggak bisa.
Makanya sering kita minta dalam sholat. Ini nanti kaitannya di surat Al-Qiyamah itu bab sholat memang. Di makalah yang kalau di kitab Iqadul Imam, bawa kitabnya enggak? Ada yang bawa kitabnya enggak? Kitab Al-Qiyamahnya bawa? Ada yang bawa? Oh iya ada. Di makalahnya kalau di tarjim itu di makalah 119 kalau nggak salah. Itu nanti kita urut. Ada manfaat versi makna sholat menurut kitab Al-Hikam. Nanti belakangnya ada itu. Jadi kita tasawuf mengenai sholat kita. Karena ini penting menurut saya. Nah jadi kalau boleh saya mengulang lah. Jadi syukur itu menggunakan nikmat atau potensi yang Allah berikan kepada sesuatu yang memberi. Allah memberi kita. Kedua adalah mata, penglihatan kita. Allah menganugerahkan kita mata, ini anugerah. Anugerah itu fudul dalam bahasa Quran. Sesuatu hal yang kita tidak minta tetapi Allah beri, itu anugerah namanya. Penglihatan, basar. Nah, Allah ingin bahwa kita dikasih mata ini agar mata ini kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walaupun mata kita, pandangan mata ini membahayakan buat kita. Di kitab Minhajul Abidin, saya rujuk ke kitab yang lain, ya, karangan Syekh Imam Ghazali. Makanya salah satu taubat, langkah taubat itu harus menjaga panca indera dulu, memelihara panca indera kita. Mata usahakan memandang sesuatu hal yang manfaat. Nanti ada fuad kan, kalau di tekstual artinya hati, jamannya afidah. Kalau di Indonesia kan jadi faidah. Ini bahasa Arab yang sudah masuk ke literal bahasa. Faidah itu artinya apa? Manfaat. Jadi bagi orang-orang yang taubat, pendengarannya digunakan untuk yang manfaat bagi dirinya. Pandangannya, penglihatannya pun digunakan kepada hal yang manfaat. Nanti yang tahu manfaat ini, kalau mata itu cuma bisa melihat, bahkan mohon maaf, tidak ada bahasa lain. Otak kita itu cuma tahu ini minuman, ini makan, tapi nggak tahu manfaatnya. Yang tahu manfaatnya adalah hati. Maka ini jadi hakim kita. Maka ada bahasa ulama, tafakkaru qoblal kalam, tafakkaru qoblal hal. Berpikirlah sebelum berbicara dan berpikirlah sebelum bertindak. Berpikir dulu manfaat tidaknya buat kita. Karena apabila apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika tidak kita pikirkan dulu, mudaratnya lebih besar misalkan, maka akan kerugian kepada diri kita sendiri. Ucapan-ucapan yang kita lontarkan itu seperti kita memanah, melepas busur panah. Jadi tinggal tunggu hasilnya. Kalau ucapan kita baik, maka kembalinya akan baik. Nah itu di sini direnungkan. Makanya saya bilang jangan cari jalan keluar. Kita ini sering cari jalan karena ngandelin pikiran, nggak kesini dulu. Mestinya diraba di sini dulu, di fuad dulu. Fuad ini bagian kolbu, karena kolbu ini berlapis-lapis kalau bicara hati nanti. Ada panggung, ya sudur ya di dalam dada. Surat Anas kemarin yang di dalam dada. Ada fuad, ada lub, jamannya ulul albab. Lub di Indonesia kan lubuk hati, itu lub. Lub itu kayak kaca pembesar. Kalau dulu kita mau di SD itu mau bakar kertas, ada kena matahari, itu kita pakai lub, itu kayak apa sih, lensa gitu ya, lub. Iya. Nah lub ini juga tempat tafakur dan tazakur lebih dalam. Maka orang yang ahli zikir dan ahli tafakur ini disebut ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqih. Disebut ulil albab. Ulil albab ini sehingga dia mampu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini enggak ada yang sia-sia buat kita. Ini enggak mudah loh kalimat ini prakteknya. Jadi apapun yang datang kepada kita enggak ada yang sia-sia. Hatta itu keburukan menurut kita. Bagi ulil albab itu menjadi apa namanya? Hikmahnya yang dia ambil gitu. Sekalipun menurut akal kita itu sebuah keburukan. Yakin banget Rabbana ma khalaqta hadza. Kalau kita sakit banyak keluhnya, banyak bersyukurnya. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita nggak ada yang sia. Ya mestinya nggak ngeluh kalau sudah sampai di ulil albab.
Bahkan disebut ahlul bait itu orang yang sudah tenang kolbunya, karena tafakur dan tazakurnya sejalan. Tafakur, tazakur. Tafakur itu di sini, tazakur itu di kolbu. Kayak tadi kita baca Asmaul Husna. Itu makanan kolbu, nutrisi. Nanti ada di bab berikutnya. Jadi paham ya, syukur itu maknanya menggunakan nikmat Allah atau anugerah Allah sesuai dengan keinginan, itu mana syukur. Makanya kalau kita dikasih nikmat sehat, mestinya syukurnya adalah dengan taat, karena kita dikasih sehat sama Allah biar bisa sholat, dikasih sehat sama Allah biar melakukan ketaatan. Betapa banyak nikmat sehat kita gunakan untuk maksiat, bener. Kalau kita mau nimbang-nimbang lah, betapa banyak nikmat sehat kita gunakan buat maksiat. Terkadang gini nih, maksiat, oh saya nggak maksiat, misalkan mohon maaf, saya nggak minum keras, saya tidak jualan narkoba, nggak sholat, sama itu bun maksiat. Jadi jangan maksiat itu hal yang dilarang agama. Ketika kita meninggal perintah Allah, itu pun namanya melakukan maksiat. Efeknya apa? Tidak ketenangan. Ini sering saya bilang gini, ini orang yang taubat pertama, mereka takut siksa Allah, takut azab Allah. Siksa Allah, azab Allah bukan nanti di akhirat, sekarang sudah berlaku. Karena Al-Quran itu berlakunya di dunia. Kalau selama ini mindset kita, pikiran kita, nanti balasan itu di akhirat, sehingga kadang terjebak tulul amal. Urusan akhirat nanti aja. Padahal balasan Allah di dunia. Ini saya ulang-ulang ayatnya kayak kemarin. Paman sakulat mawazinu bahwa fi syati. Kalau kebaikan kita di dunia ini, perbuatan baik kita lebih banyak, bahwa fi syati radiyah, maka Allah anugerahkan kepada kita hidup yang menyenangkan. Ini di dunia. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak, langsung dibalas, enggak nunggu nanti. Balasan di akhirat lebih hebat. Tapi ingat sebaliknya, apa? Man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Kalau kebaikan kita sedikit, maka apa yang Allah balas kepada kita? Ini azab siksaan namanya. Ya, ini kehidupan di hawiyah. Hawiyah itu apa? Kehidupan neraka, kehidupan yang panas. Di dunia itu gelisah, enggak tenang, enggak nyaman. Itu balasan, itu siksaan langsung. Kalau di dunia aja kita udah dapat siksaan neraka, sebelum masuk neraka yang lebih panas lagi, siksaannya berlipat-lipat. Maka saya bilang, dunia ini penentu kita. Ingin bahagia nanti, pikirin yang sekarang. Yang kita tanam hari ini akan kita petik esok. Kita memetik hari ini mungkin yang kita tanam kemarin. Balasan paling gampang, saya sering leluconan, tapi ini menjadi nyata secara hakikat. Tapi ya, coba misalkan kayak kita, kayak sekarang datang ke pengajian, dapat kopi, dapat makanan misalkan, itu balasan dari siapa sesungguhnya? Hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Ulang tahlilan dikasih berkat, itu dari siapa? Hakikatnya itu. Setiap kita berbuat baik pasti langsung dibalas. Cuma kita nggak pernah sampai mikir ke sono. Ini bukan dari Pak RT. Ada RT mah cuma keran. Hakikatnya semua itu balasan dari Allah. Karena kita berbuat kebaikan misalkan, walaupun kita tidak mencari pujian itu. Kalau ada yang memuji saudara kita, itu berarti Allah langsung memuji kita lewat lisan orang itu. Makanya dalam kitab Sulam Taufik, ingatin kalau ada orang memuji kita, kembaliin kepada pemilik aslinya, biar kita nggak jadi takabur. Karena pujian itu hanya milik Allah. Kan alhamdulillah dibaca terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah. Maka hidup jangan cari pujian. Kalau dipuji bilang alhamdulillah, kembaliin nama pemilik aslinya. Dan kita nggak pernah cari pujian, tapi memang Allah ingin membalas di dunia lewat lisan hamba-hambanya memuji orang itu. Enggak kita minta pun pasti dipuji. Karena Allah membalas. Allah itu kan maha syakur, benar.
Maha berterima. Kalau Allah, kalau baca Asmaul Husna kadang saya nangis itu. Batin tuh nangis. Allah Apun. Allah Maha Pemaaf. Kita susah banget memberikan. Makanya nggak ketemu-temu Allah. Kan ada ini secara kalau syariat, minta Allah berdoalah. Yad'u itu berdoa kalau syariat. Berdoalah kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yad'u itu berdoa, itu syariat. Padahal kalau mana itu ngundang. Undanglah Allah. Undang Allah lewat apa? Asma'nya. Biar Allah datang, bukan zatnya lo ya. Jadi salah pahamin ini. Undang Allah melalui asma'nya. Misalkan Allah itu afu, mudah memaafkan. Berarti kita mengundang Allah berarti menjadi manusia yang mudah memaafkan. Nanti merasakan akan kehadiran Allah. Allah mau berterima kasih. Undang Allah. Nah sikap kita, perilaku kan saya bilang, ilmu tasawuf paling tinggi tahaluk bi ahlakillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Akhlak Allah di mana? Asmaul Husna itu. Maka asma itu bisa artinya nama, sumu itu mananya tinggi, bisa juga mananya ajaran. Jadi ketika kita menyebut asma Allah, membaca asma Allah, Asmaul Husna tadi, sesungguhnya kita sedang mendapatkan pengajaran dari Allah agar kita bersifat itu. Dan diri kita punya potensi untuk bisa seperti memiliki sifat Allah walaupun tidak sempurna Allah. Karena bagian Allah ada ditiupkan di tubuh manusia yang namanya ruh. Berarti ada potensi Rahman kita walaupun tidak sesempurna Rahmannya pemilik aslinya. Kita cuma kasih sedikit-sedikit aja. Iradah ada di kita, itu sifat Allah. Karena itu tadi ada bagian Allah yang dititip di tubuh manusia. Makanya paling senang Allah disebut Rahman dan maksudnya apa ini? Zikirnya mah 1000 ya Rahman ya Rahim, tapi nggak pernah punya rasa kasih sayang. Kagak nyambung. Allah senang dipanggil itu, berarti Rahman Rahim sampai dengan rahmat, berarti hidup ini penuh dengan cinta, mahabbah, menjadi rahmatan lil. Kan tugas Rasulullah juga itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tugas Rasulullah ya tugas kita juga sama, cuma tidak sesempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma mesti sama dengan 4 sifat Rasulullah ada pada diri kita juga. Sifat sidik ada, amanah ada, patonah ada, tablignya ada. Tidak sesempurna baginda Nabi, tapi itu ada di dalam diri kita. Coba kalau kita salah, kadang sadar, aduh salah gue deh. Itu kan patonah berarti dari dalam. Ada kecerdasan, cuma nggak pernah diasah. Kalau lebih tinggi ini agak berat. Kalau pengen dapat syafaat, kudu pilih 4 sifat ini. Baru ketemu Rasulullah secara syar'i dan Rasulullah secara hakiki kan. Itu nanti di ma'rifatul nabi namanya. Kan ma'rifatul insan, ma'rifatul rasul, baru ma'rifatullah gitu. Letakkannya begitu. Pintu untuk bisa ketemu Allah ya lewat Rasulullah, karena satu-satunya makhluk manusia yang kita nebeng, kita ngikut. Nah jadi taubat ya. Jadi karena jangan nunggu nanti kita di sini, balasan tuh di sini. Maka jadi kita takut. Habis sholat dibaca, Allahumma ajirni minanar. Cuma kadang kepikiran kita nanti neraka sono, enggak di sini. Ya Allah hindari saya dari kehidupan yang panas, panas hati, panas pikiran maksudnya. Berarti sudah dapat azab kubur tuh. Azab kubur ini di sini, siksaan dari dalam. Nih pakai AC 1000 watt aja nggak ngademin, karena yang panas bukan tubuhnya, yang panas hati dan pikirannya. Makanya disuruh baca tasbih biar ada salat, subhanallah subhanallah, biar artinya adem. Tetangga punya beli anu ya tong panas, kalau baju udah ditasbihkan hatinya. Tetangga beli kulkas dia yang panas. Saya khawatir tetangganya beli Al-Fat, dia dapat Al-Fatihah. Berarti hatinya belum ditasbihkan. Kalimat tasbih itu jangan cuma dilafadzkan, berarti qalbunya ditasbihkan.
Subhanallah. Tasbih itu kan simbol air, ngademin. Ya ini mah termasuk buat saya pribadi, biar beragama kita ini jangan stuck di situ maksud saya. Kan kebanyakan kita beragama itu hanya prasangka-prasangka gitu, bahkan terjebak dengan halu. Oh nanti di sana gitu, maka sering saya guyon kenapa saja itu. Saya memang nggak cari surga, padahal itu memang begitu. Ciptakan surga buat diri kita, kehidupan yang beraroma surgawi. Sekarang gini, katakanlah ini berarti kita ini dari Baitullah, ini rumah Allah kan? Berarti nanti kita pulang jadi baiti janati. Dari rumah Allah kita pulang ke rumah kita jadi baiti. No, bisa nggak gitu? Dari masjid Baitullah pulang ke rumah jadi baiti janati. Masa pulang dari masjid marah-marah gara-gara ngambil kopi? Berarti belum dari baiti janati. Bidadari ngarang ngayal nanti bidadari di sono. Di rumah aja tinggal pergi. Bidadari yang nyata aja yang di rumah. Kita sering ngayal tuh. Itu halu namanya beragama. Maka kalau balasannya pikir kita nanti, nih biasanya tul amal. Urusan itu mah nantilah di akhirat mah. Banyak yang gitu nggak kita berpikir. Sekarang mumpung nih ada kesempatan. Urusan nanti kan bisa tobat. Emang punya jaminan umur nyampe? Ya. Malik Yaumiddin Nurul Fatihah nanti kita bahas lah. Yang beraja hari pembalasan amal hari-hari sekarang ya hari-hari nanti di sana. Allah tetap yang balas. Kalau pahala itu tadi tahlilan dapat berkat, itu pahala tuh dia balas langsung sama Allah. Bentuk nyatanya itu. Kayak kita namu dapat kopi itu karena berbuat kebaikan. Setiap kali berbuat kebaikan pasti ada balasannya. Dan Allah balas itu. Dan itu melahirkan ketenangan, itu pahala. Kalau ajab itu melahirkan ketidaktenangan hati. Coba berbuat salah, tenang enggak? Itu siksaan. Bohong aja bisa takut ketahuan. Berarti itu siksaan, itu azab. Nah, orang yang tahu gini sehingga lari dia tobat nih. Itu pun kalau dapat hidayah itu dicari, dijemput, jangan ditunggu. Kan bicara hidayah dua lah paling enggak saya bilang, ada hidayatul bayan, hidayatul taufik, ada hidayatul secara umum, hidayatul am namanya. Ini semua makhluk diberikan oleh Allah, insting kalau ke hewan. Nah kita nih sekarang yang udah segini, biar ada naik level dari basyar ke anas, hidayah itu dijemput biar dapat hidayatul bayan, keterangan tentang petunjuk-petunjuk, tahu jalan arah pulang, bagaimana cara ibadah baik, sholat baik, wudhu baik gitu. Di mana menjemput hidayatul bayan? Ya di pengajian, majelis ilmu. Kan kalau dari ini kan pasti benar nih, estimasi Rasulullah itu pasti benar, al-haq, apa yang disampaikan Rasulullah pasti kebenaran. Kasab kita, usaha kita apapun nggak akan berkah kalau jauh dari majelis ilmu. Usaha dah kejar pagi-pagi, sore malam, pulang pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, nggak bakal berkah. Yarfa'ul barokah minal kasbi, kata Nabi, dicabut keberkahannya oleh Allah kalau jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu. Yang paling mengerikan kita ketika meninggal nggak membawa iman, na'udzubillah, kalau jauh dari majelis ilmu. Ternyata kalau ingin berkah, ya itu tadi, jangan mikirin cuma urusan jasmani kita, si rohaninya mesti. Kita kan seimbangannya belum. Kalau fisiknya mah kuat-kuat, saya ulang-ulang, fisiknya mah mana makannya 4 sehat, 5 subuh, 5 wareg, kuat ngangkat 70 kilo, 1 kintal kuat. Sholat subuh 2 rakaat, ini badan nggak kuat diangkat sama si rohaninya sakit berarti, lemas. Mau ngaji, kita mah kadang nggak seimbang, semangat ngejar dunia sama semangat akhirat, semangatan mana coba? Iya buat kita lah. Coba tadi mau ngaji gerimis, tangan dulu keluar, gerimis nggak jadi deh. Tapi kalau besok mau ngambil gaji, hujan gede juga tetap aja. Ya maksudnya biar kita ini bangkitkan, kita berpikir agama ini kan hanya untuk orang yang punya akal.
Tidak ada agama bagi orang yang enggak menggunakan berpikir, maksudnya. Ini minimal balance, ada tawazun, ada balancing power, ada keseimbangan antara jasmani sama. Kalau urusan dunia kita semangat banget, mestinya urusan akhirat juga ya semangat, mestinya gitu. Malah kan kalau urusan negara, teman-teman yang lagi kerja ya kerja, itu urusan negara. Enggak ngaji enggak apa-apa karena ujur syar'i bahasanya, walaupun ujur syar'i kata kita. Cuma kalau urusan negara enggak pergi, yang mana ibu negara. Tapi ketika di rumah enggak ngapa-ngapain, kita punya luang waktu, ya datang ke pengajian. Pilek dikit alasan kan. Padahal datang ke pengajian sehat insya Allah. Datang ke pengajian Allah yang ngobatin lah. Jadi senang atau? Emang sakit karena makan, bukan pikirannya. Di rumah, aduh, salahin makanan. Padahal lagi pusing. Datang ke pengajian, dapat kopi, ketemu teman, guyon-guyon, ketawa-ketawa, pulang, wah keringetan, sehat lagi. Penyakit itu 50% dari kondisi kejiwaan diri kita. Bukan dari persoalan sebab makanan. 50% dari kondisi kejiwaan kita. 25% dari pikiran kita. Selebihnya baru dari makanan. Kalau ditafsir mah 60% dari pikiran, 40% dari makanan. Kalau secara tafsir, itu sumber penyakit tuh. Dulu 40% dari pikiran, 40% dari makanan, 60% dari pikiran kita dominan, membuat badan kita sakit. Karena kalau jiwa kita ini sebenarnya manusia itu fitrahnya ingin baik, jiwanya ingin baik. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, badan kita sakit karena jiwa kita merontak. Dia nggak mau. Cobalah tidur ngambek nih, lagi kesel tidur, bangun pada sakit badan kita. Lagi kesel bawa tidur, begitu bangun pada sakit karena jiwa kita nggak mau. Ini mah yang penyakitnya ibu-ibu biasanya, kesal melakukannya dibawa tidur, bangun bisa udah kerak. Sama bawa-bawa kesel dibawa tidur, bangun tidur pada sakit. Bilangnya karena bini gua, karena laki gua, enggak, lu aja orang lagi tidur yang nggak tenang. Nah jadi orang kita ketika takut bahwa azab itu bukan cuma nanti di akhirat, di dunia itu Allah balas. Walaupun tidak seberapa berat balasan nanti di sana. Sehingga kita hidupnya hati-hati. Oh kembali taubat, ayolah berubah. Satu, taib namanya nih. Yang kedua disebut munib. Munib ini motivasinya lebih tinggi levelnya nih. Dia bertobat, hamba Allah yang bertobat karena punya rasa malu kepada Allah. Kalau yang pertama karena takut azab siksaan, kalau yang kedua karena punya rasa malu sama al-hayya'u minal iman itu. Jadi kalau nggak sholat yo malu, nggak ngaji bukan malu nafsani, bukan nggak pakai baju malu, iya itu mah nafsani, nafsu rohani. Apa malu secara ruhiyah? Kalau nggak ibadah ya malu. Wong Allah ngasih kita rezeki nggak habis, ngasih napas terus menerus, mata bisa melihat, nikmat di tubuh kita ini kalau dihitung enggak. Makanya kalau ingin tambah mahabbah kepada Allah, banyak ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semakin banyak kita mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, semakin ada rasa mahabbah, rasa syukur kita meningkat. Kita ini nikmat kadang-kadang ukurnya ke materi sih. Disebut nikmat cuma urusan materi. Padahal kalau urusan materi mah namanya lezat, bukan nikmat. Kalau nikmat mah urusan spiritual. Urusan jasmani tadi basyari itu lezat. Makanya salah secara bahasa. Ih lontong nikmat banget, itu masalah bahasanya. Lezat. Maka kata Nabi, hati-hati dengan pemutus kelezatan. Yang lezat-lezat itu tanda nurutin hawa nafsu, karena kaitannya dengan basyariah kita, sifat kehewanan lah kalau dalam bahasa. Makanya guru saya dulu untuk mengalahkan itu, kalau makan lagi nikmat-nikmatnya termasuk kayak Asy'ad, makan lagi nikmat dia berhenti. Bahkan kalau dia ngudut nikmat dia berhenti. Tapi guyon sama guru saya tuh, sama abah itu. Kenapa sih kalau lagi nikmat berhenti? Iya.
takut bablas ngikut hawa nafsu gitu. Ulama tuh gitu, tirakatnya begitu. Kalau lagi nikmat makan, nikmatnya berhenti termasuk. Kalau kita kalau belum gitu tuh nggak berhenti sampai dipencet tombolnya dulu baru gitu. Itu diingetin nama yang di dalam, padahal itu cuma kita nggak sadar. Udah penuh, tong dipenuhin terus gitu. Padahal di hati kita nih nurani itu kan saya bilang nur itu cahaya, ani itu bahasa Ibrani Tuhan artinya. Di Indonesia kan nurani, ikutin hati. Bahasa orang tua kita tuh bener banget dulu. Cuma kita aja nggak ikutin hati nuranimu. Cuma dianggapnya ini bahasa Indonesia gitu. Padahal ini bahasa Arab, nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Jadi ikuti cahaya. Wong hati kita nggak tercerahkan dengan cahaya Tuhan, ketutup sama hawa. Gitu. Makanya kadang-kadang saya nangis gini. Kalau mati tubuh emang udah sunatullah. Setiap kita juga akan ya sedih iya. Tapi lebih sedih lagi lah ketika hati kita mati di dalam tubuh yang masih hidup. Hati mati di dalam tubuh yang masih. Apa malaikat ini dianggap mayat bisa jalan? Hatinya mati. Orang kalau hatinya mati bahaya, nggak bisa melihat kebenaran. Ini yang paling kita takutin. Yang buta bukan mata kepala, tapi mata. Nanti malah kalau di sini mulai kesana dibutain kan ayatnya di mana udah baca. Ingat-ingat ayat-ayat gitu tuh biar kita tuh tambah khauf gitu maksud saya, ada rasa takut. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu masyadun wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang jauh dari peringatan Allah Al-Qur'an, dari ibadah, jauhlah dari ketaatan, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah berikan dia kehidupan yang sempit, balasannya di dunia atau di akhirat. Sekarang. Jadi kalau kehidupan kita sempit terus, pikiran meruwet terus, bahkan di rumah sendiri nggak bawa ketenangan, boro-boro bete janati. Orang berarti sesungguhnya kita nih jauh daripada peringatan Allah. Sampai aja tadi dibaca di awal mukadimah saya ini juga, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirin. Hai orang-orang yang beriman, tuh lagi Allah sayang banget sama kita. Yang diseru hambanya yang sudah punya iman. Maksudnya jangan jaga terus keimananmu. Dan ini bukti keimanan. Hai hamba-hambaku yang beriman, jangan kau dilalaikan. La tulhikum amwalukum. Jangan kau dilalaikan dengan hartamu, bisnismu, tijarahmu, perdaganganmu, urusan-urusan dunia. Wa auladakum, anakmu, cucumu, istrimu lah begitu. Sebab itu tijarah kita. An zikrillah, daripada mengingat Allah. Di ibadah di sini an zikrilnya, salah satunya. Tafsirannya lupa ibadah sama Allah. Salat enggak. Apa yang dapat? Faulaika humul khasirun. Kalau kita melakukan hal itu karena harta lupa salat, lupa ibadah, karena anak lupa ibadah, karena istri lupa ibadah, kita termasuk orang yang khasir. Khasir itu bukan cuma rugi di dunia, tapi lebih-lebih rugi celaka nanti di akhirat. Kan kalau bahasa di tafsir mendalam kan berhala itu apa? Sesuatu hal yang membuat kita lalai kepada Allah itu berhala. Sesuatu hal yang membuat kita meninggalkan perintah Allah, lalai kepada Allah, itu namanya. Nah, kalau istri kita membuat kita lalai kepada Allah, berarti berhala sekarang modelnya banyak. Bukan cuma patung begitu maksudnya. Keberhalaan itu banyak. Keberhalaan itu sesuatu hal yang membuat kita lalai dari peringatan Allah. Kerjaan. Semua yang membuat kita lalai kepada Allah, perintah Allah, itu namanya. Nah, yang sekarang yang berhala kita bawa tiap hari, kita pegang. Orang kerja aja ketinggalan balik lagi. Iya, HP tuh. Main HP 6 jam kuat, baca WhatsApp, baca Quran 6 jam kuat. 1 jam aja udah berlengan matanya. Kita main HP 6 jam loh sehari kuat. Tapi ngaji ini belum 1 jam ini. Udah ada.
Ternyata memang nafsu kita lebih dominan. Untung aja Allah Maha Syakur tadi, Maha membalas, walaupun amalan kita dikit pahalanya banyak. Satu kebaikan dibalasnya berapa? Tuh saking sayangnya Allah sama kita, balasnya dilipat gandakan. Takut kan insya Allah itu. Jangan sampai lalai. Ya dunia kita butuh, kita cari, kita jemput rezeki itu. Sama dengan hidayah. Hidayah jadi hidayatul bayan ya, jemput. Jangan jauh dari majelis. Makanya saya bilang gini, ya saya termasuk kita lah, sahabat rumah jadikan sebagai perahu kita, yuk sama-sama untuk menjemput hidayah Allah. Jangan bahasa nanti juga kalau dapat hidayah rajin tapi di rumah ngejedog, ya enggak lah. Orang ngejedog mah kudu dibaledog. Bahasa Inggris jadinya dagdogan. Rezeki juga dari Allah bener. Itu masih dijemput. Rezeki aja dijemput. Hidayah juga. Nah, kalau kita dapat dapat keterangan dari Quran, itu yang dibaca dalam surat Al-Lam Yakunil Al-Bainah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemusyrikan, saya bicara diri kita nih, agama itu Quran. Kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan tidak akan tercabut dari hati kita selama kita tidak mendapatkan al-bayyinah. Al-bayyinah itu keterangan yang nyata, Al-Quran yang dimaksud, petunjuk agama, hukum normatifnya Quran sumber hukum kita. Ngaji sehingga kita tahu bagaimana cara hidup. Petunjuk butuh penunjuk, karena kita nggak ngerti lah bahasa Quran, belum paham banget maksudnya. Kita perlu orang yang paham, jadi kita ngerti Quran. Nah, yang keduanya hidayah itu taufik. Nah, inilah perlunya kita mohon pertolongan Allah. Banyak orang, jangan sampai kita banyak ilmu tapi nggak bisa ngamalin, berarti nggak dapat pertolongannya Allah. Makanya kan kita sadar bahwa kita bisa menjalani ketaatan itu karena pertolongannya Allah. Sesungguhnya kita tidak sanggup menjalani ketaatan tanpa pertolongannya Allah. Kita juga tidak akan sanggup meninggalkan maksiat, mengalahkan hawa nafsu kita tanpa pertolongan. Inilah sebenarnya kalimat la haula, itu yang dimaksud, sehingga hilang kemerasaan diri kita. Bukan kita yang rajin ibadah, bukan kita yang paling soleh, tetapi karena pertolongan Allah. Sekarang kita dianggap baik aja bukan karena kebaikan yang kita lakukan sebenarnya loh, tapi karena Allah tidak membuka aib kita. Kalau di habis ratib dibaca wasturnal aurati wa amini rawati. Ngerti nggak artinya itu ratiban itu? Itu doa penting sebenarnya itu. Oh, mahaba banget itu kalau dibaca. Kalau tahu manfaatnya, niatnya karena itu lagi. Allah menutup aurat kita, kekurangan kita, saking sayangnya Allah. Kita malah buka-buka sendiri. Ya, satu hidayah taufik, butuhnya kita doa munajat kepada Allah, mohon pertolongan agar kita kuat ibadah. Kuat ibadah pun karena pertolongannya. Jadi hilang kemerasaan diri. Itu nanti teleponnya tinggi lah. Karena kalau masih merasa berarti masih kemelekatan, belum jadi hamba kayak gitu mah. Merasa diri. Nah, jadi buat kita nih kajian ini tentang sholat lah. Biar aja nih baca aja. Di makalah yang ke 115 kalau di Qaulul Imam, kalau ditarjim 19 atau 17 sih? Lama alima minka wajudul malalin, itu makalahnya. Ini kalau terjemah saya bingung sih, yang punya Mas Kasan tuh, yang di share di grup. Itu kalau terjemah kadang-kadang percetakannya beda. Iya. Walaupun kadang-kadang angkanya yang berbeda. Kalau mau beli yang terjemah yang bagus itu yang karangan Kiai Soleh Darat Semarang. Sarah Kitab Ahlikam karangan Kiai Soleh Darat Semarang. Itu ulama Indonesia, itu orang alim banget. Itu Imam Ghazalinya Indonesia. Kiai Soleh Darat Semarang. Baca tuh. Baca aja. Lama alima minka
wujudal malalin lawana lakat ta'ati. Itu makalahnya. Ada yang ketemu? Udah ketemu Ustaz. 119 kalau nggak salah ditarjim. Ya. Lama alima minka atau lama alimal haq minka. Ya. Ya. Tidak kelihatan. Kecil banget ya? Kecil ini. Kecil. Kalau kecil mah nggak seberapa. Ini mah kecil terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudul malali lawana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudi sarrohi fahajaroha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudus shalah fama kullu musalla mukim, yang artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam diri Anda terdapat rasa jemu, maka Dia menjadikan Anda menjalani aneka ragam ketaatan. Dan tatkala Dia mengetahui rasa rakus menggerogoti diri Anda, maka Dia membatasinya dalam waktu-waktu tertentu saja. Semua itu bertujuan agar Anda bertekad untuk mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakannya semata, sebab tidak setiap orang yang mengerjakan sholat itu mampu mendirikannya. Ngerti ya? Ribetin. Ngerti Mas Indri? Ya, dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Satu, nih bicara nikmat lagi-lagi pikiran kita jangan cuma sebatas materi. Nikmat ini kaitan dengan spiritual kita, kerohanian kita, yang termasuk diminta dalam suratul Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenikmatan yang Allah berikan dalam ayat ini adalah kenikmatan spiritual, bukan hanya kenikmatan materi. Satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah membuat ketaatan atau amal ibadah itu bermacam-macam, macam-macam cara, enggak satu jenis gitu maksudnya. Itu satu nikmat besar. Nah, sebelum saya bahas ini, yang kedua, nikmat yang kedua adalah Allah memberikan waktu-waktu tertentu dalam jalan ketaatan. Ini kenikmatan nih yang Allah berikan, saking Allah tahu banget kita. Satu, saya ulang, kenikmatan besar Allah, Allah memberikan ketaatan itu bermacam-macam. Itu nikmat besar, ya kayak sholat, zikir, baca Quran, itu maksudnya. Dan nikmat yang kedua adalah Allah juga membatasi waktu-waktu tertentu untuk melakukan ketaatan. Itu bagian kasih sayang Allah. Contoh sholat, emang sholat tiap waktu? Kan ada waktu-waktunya, bahkan ada waktu tahrim, ada waktu Allah dilarang misalkan. Itu kenikmatan. Nah, kita baca kayak tadi dibaca, lamma alima minka wujudal malalin. Sungguh Allah itu mengetahui, sangat mengetahui bahwa manusia kayak kita ini mudah bosan, jemu. Maka Allah lawanan laka ta'at, maka Allah membuat ketaatan itu bermacam-macam. Ya kayak sholat, zikir, baca Quran, ini macam-macam nih. Karena kalau cuma satu jenis saja, ketaatan sholat dong misalkan, bosan. Diibaratkan kalau di saranya Ki Soleh Darat Semarang, di kitab ahli kamunya beliau sarahnya, kebetulan saya mempelajari sarah beberapa ulama Indonesia, makanya saya bilang kita belajar kitab ahli kam itu rujukannya saya beberapa ulama besar.
beliau ulama Indonesia, sehingga ketika saya menyampaikan saya sesuaikan dengan pemikiran orang Indo. Ya juga siapa yang sajak ngomong gitu. Maka nanya standar-standar. Ya Al-Hikam ini enak nyaman aja dibacanya. Maka bersyukurlah sampai kemarin di share sama saya itu maksudnya biar memotivasi kita. Belajar Al-Hikam ini memang nggak semuanya orang bisa belajar. Harus ada gurunya memang. Kalau nggak ada gurunya nanti pusing-pusing sendiri. Karena itu tadi kalau udah terjemah tergantung percetakan yang menerjemahkannya. Bikin bingung kadang-kadang bahasanya. Aduh mumet-mumet dewek gitu. Dan ngajah Al-Hikam itu dengan rasa. Jangan pakai akal pikiran. Jangan cuma pakai akal pikiran maksud saya. Kudu nyampe ke rasa. Dirasa, direnungkan gitu. Karena kan kalau tasawuf nanti saroirnya. Kalau cuma satu jenis ibadah saja, maka kata Allah, Allah tahu banget manusia itu punya sifat bosan. Ya kalau cuma sholat doang itu, maka diberikanlah bermacam ketaatan. Sama dengan makanan. Iya, sama dengan Bani Israel. Kalau di ayatnya di Al-Hikam Saudara itu ambil di contoh di Bani Israel, udah dikasih ada mana wasalwa itu, minta makan apa itu makan dari sorga loh. Masih minta makan yang lain karena kalau cuma satu jenis bosan gitu. Nah ibadah sama itu nikmat besar Allah kayak yang diberikan kepada kita dalam menjalankan ketaatan itu dikasih bermacam. Salatnya pun bacaannya macam-macam. Bahkan Rasulullah mengajarkan kayak doa iftitah misalkan Allah Akbar kabira, Allah ba'id itu macam-macam. Sampai Rasulullah katanya ya Rasulullah kemarin Allah Akbar kabira, sekarang Allah ba'id. Iya. Ini biar umatku enggak jenuh. Karena ini bahasanya kalau di kitab Al-Hikamnya, kalau cuma dikasih satu macam saja, maka kita ini gampang bosannya. Karena jiwa kita itu gampang bosan karena kalimat berikutnya wa alima ma fiha mi wujudi syarihi fahajaruha alaika fi ba'dil awqat. Syar di sini hawa nafsu kita. Kalau di situ tamak rakus ya. Bahasanya ribet tuh. Karena hawa nafsu kita termasuk nanti sifat tergesa-gesa itu. Jadi kalau sholat kayaknya buru-buru. Sifat hawa nafsu kita itu enggak senang kepada satu jenis saja. Ini kalau di hawa nafsu pengennya banyak. Contoh punya HP satu nih. Ngeliat yang bagusan pengen lagi nggak? Punya istri satu nih, punya yang cakep pengen lagi nggak? Kalau ngikutin nafsu kita emang nggak bisa, kata Allah tahu banget karena Allah yang memberikan hawa nafsu di dalam diri kita. Jadi Allah tahu betul tentang kelemahannya. Maka kemarin kita mohonlah perlindungan kepada Allah dari al-jinat itu hawa. Kita nggak bisa ngalahin hawa nafsu kita kalau tanpa pertolongannya. Maka kemarin kita bahas surat An-Nas. Al-jinat itu adalah hawa nafsu keegoan kita. Pengen tergesa-gesa itu juga saat. Maka akhirnya dibikinlah ibadah macam-macam, kayak zikir juga macam-macam kan. Enggak la ilallah terus, ada subhanallah, ada istighfar, ada sholawat, ada tasbih, beraneka macam itu nikmat Allah agar kita ibadah enggak bosan. Sholat, terus ada waktu-waktunya juga ditentukan. Ada waktu yang memang enggak seterusnya kayak sholat, cuma dikasih 5 waktu aja. Ini saking sayangnya Allah. Misalkan habis sholat isya tadi udah nggak usah sholat lagi, kerja kek, tidur kek, besok sholat lagi subuh. Waktu-waktu itu saking sayangnya, walaupun nanti kalimatnya aqim atau muqimis sholat, menegakkan sholat. Bahkan dalam bacaan sholat pun berbeda-beda. Biar nggak jenuh. Kita dikasih macam-macam kita tetap bosan ya. Berarti masih ngikutin hawa. Sholat 5 waktu dikasih 5 waktu banyak ninggalin. Kita ternyata memang kita masih banyak memperturutkan hawa. Oke lah kadang-kadang sholatnya udah bagus nih, buru-buru, termasuk syar'i sini, tergesa-gesa. Jadi Allah mengetahui bahwa engkau ini rakus kalau di bahasa itu ya. Iya. Maksudnya ngikutin hawa nafsu itu tergesa-gesa, pengen buru-buru sudah sholatnya, itu juga nurutin hawa. Nah sekarang ukurlah sholat kita pengen buru-buru apa sudah.
Padahal nanti di belakangnya nanti kita lanjutin ini ada as-salatu mahalul munajat itu. Nanti manfaat salat menurut Ibnu Al-Sakandari. Walaupun pernah kita bahas dulu nih. Saya mengulang-ulang aja karena ini kata penting ibadah salat nih. Ya biar maksud saya minimal dari mana saya merubah hidup saya. Mulai dari salat kita. Kalau kemarin nggak salat, sekarang saya mau salat. Dari situ saja. Nanti Allah yang merubah keadaan kita. Kalau kita mau sholat, nanti Allah yang akan merubah keadaan kita, kondisi kita. Kalau dekat sama Allah pasti. Walaupun kita masih ibadah pedagang loh ya. Lagi susah mah sholat, begitu udah seneng lupa, ini bahaya nih. Jangan gitu. Ada bahasa gini, walaupun Allah mah gak sekejam ini sebenarnya, cuma biar motivasi kita makhluk nih. Kalau lagi kita senang lupa Allah, ketika kita susah Allah lupain kita. Lagi senang nih, kita lupa sama Allah. Begitu kita susah, Allah pun melupakan kita. Coba kita banyakkan ingat Allah, banyak lupanya. Kalau lagi senang, banyak ingatnya, banyak lupanya. Sama, belum dapat kerjaan, sholatnya rajin. Udah dapat kerjaan, sibuk. Usaha belum lancar, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin. Begitu udah melancar usahanya, coba. Enggak, ini buat merenung kita maksudnya. Karena Allah tahu banget, akhirnya malah dikasih waktu-waktunya cuma sewaktu sampai ngaji kita. Ada waktunya nggak ngaji? Lah cuma sebulan 2 kali. Itu pun nggak bisa. Nah, salah satu islisul jawari tadi, yang ketiganya di bab pertama dulu kita adalah istiqomah. Setelah taubat terus takwa, ketiganya adalah istiqomah. Kita istiqomah. Aduh. Minimal terus gitu. Ya senang ibadah, ya susah pun ibadah, biasain gitu maksudnya. Kan bahasanya dibahasain dong. Kalau kita punya masalah, kita angkat tangan. Artinya bermunajat, mohon pertolongannya Allah. Nanti Allah turun tangan. Makanya ada orang yang ibadah itu di pinggiran gitu, bahasa singgungan Quran nanti ayatnya. Kalau lagi susah di ibadah, begitu senang gampang banget keceburnya. Nah, kesulitan itu terkadang petunjuk Allah buat kita. Kan pernah kita bahas di kitab Al-Hikam juga. Kenapa Allah beri kita kesusahan? Bagi orang yang ulil albab dia cerdas. Karena dengan dikasih kesulitan doanya lebih khusyuk. Ketika berdoa lebih khusyuk. Kita ngerasakan ya. Coba berdoa banyak uang sama banyak utang, khusyukan mana ini? Banyak uang apa banyak utang? Berarti kebanyakan uang kita masalah. Berarti masalah membuat kita lebih khusyuk doanya. Makanya potongan begini kayak dikasih susah terus nih. Kata Allah, gue senang nih kalau kasih susah dia khusyuk terus. Makanya dikasih susah terus biar dikasih senang malah lupa. Ya jadi sholat ya. Karena di ujungnya lihat kalimatnya menarik ini. Fama kullu musalli muqimun. Fama kullu musallin muqimun. Karena tidak semua manusia bisa melakukan ibadah sholat dengan sempurna. Maka jangan dikasih waktu-waktu itu biar persiapan kita lebih mateng. Maksudnya, maka ada waktu-waktunya. Jadi jangan cuma melaksanakan keberadaan sholatnya, tapi persiapannya. Makanya waktunya, bagian memanage waktu itu bagian keistiqomahan juga. Jadi johor nih persiapan kita udah lebih. Kalau terus-terusan kan persiapan kita kurang. Jadi kalau ada waktu jedanya, persiapan kita lebih matang mestinya, itu maksudnya. Kalau nggak ada jeda biasanya buru-buru, tergesa-gesa. Enggak semuanya. Nah, kalimatnya muqimah sholat, menegakkan sholat. Kalau di bahasa terjemah ini bagus sebenarnya. Bukan melaksanakan, perintahnya memang menegakkan. Kayak Nabi Ibrahim doanya, Rabbij'alni muqimah sholat. Mintanya muqim. Muqim ini menegakkan. Berarti kalau menegakkan, satu mesti sempurna rukun-rukunnya, rukun-rukun sholatnya. Kalau di kitab Iqadul Imam ini
yakni sempurna rukun-rukunnya, wa sunnanuha, dan juga laksanakan sunnah-sunnahnya. Ada adabnya dalam sholat, adab, tahu adab, etika. Terus khusyuk, sempurna rukun-rukunnya, laksanakan sunnah-sunnahnya, jangan tinggalkan adab sholatnya, khusyuk di dalam. Wah, ini yang beratnya khusyuk nih, kita hese masih sholatnya belum khusyuk tapi masih hese. Padahal qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khusyuk itu menghadirkan hati, itu tiangnya sholat. Sholat tiang agama, benar? Tiangnya sholat al khusyuk. Agama, sholat tiang agama, nggak ada tiangnya runtuh. Sholat kalau nggak khusyuk berarti ibarat sholat nggak ada. Paham ini maksudnya? Jadi selama ini sholat kita nggak ada tiangnya, nggak ada penyanggahnya. Menghadirkan hati dalam sholat itu. Maka dalam syariat kita dituntun, salah satunya adalah atafahum, memahami apa yang kita, kan ayatnya sudah dibaca itu ya dulu, la taqrabus shalah antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat kecuali dalam kondisi mabuk. Dan ini baru koma tuh, belum titik ayatnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu. Nah, ayat ini memotivasi kita. Coba sekarang dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita hafal mananya? Enggak pernah ngecek sholat kita tandanya. Itu merasa udah sholat udah aja. Makanya salah satu di keterangan kita balikkan dalam makalah yang lain, salah satu kecelakaan bagi diri kita apabila kita merasa puas diri. Itu pun tanda, itu alamat kecelakaan. Merasa udah sholat udah gitu. Padahal belum nyampe. Sholatnya belum nyampe, sebatas menggugurkan. Padahal sholat itu kan bukan tujuan, bukan. Sholat itu alat atau instrumen untuk sampai kepada tujuan. Nanti di makalah berikutnya, nanti di rumah bisa dibaca. Ingetin saya, berarti tinggal ngelanjutin aja biar nggak nyari lagi. Masih kaitan dengan bab sholat, karena sholat ini syarat utama dalam ajaran agama kita, benar. Jadi kalau rukun Islam itu dibagi, yang 5 itu dibagi 2, ada hakul wajibun, ada sunatul wajib. Iqrarus syahadah, aqimus shalah, terus apa? Shaum Ramadan, zakat, haji. Dibagi 2. Hakul wajib itu iqrarus syahadah dan salat. Ini hakul wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka akan gugur keislaman kita. Tapi kalau yang 3 ini, haji, zakat, puasa, sunatul wajib, enggak mampu ujur syar'i, kita boleh meninggalkan tetap, dan itu tidak menggugurkan keislaman kita. Yang sering saya contohkan gini dulu logikanya, ini rukun Islam nih, ini agama nih, ini haji katakanlah. Kalau kita enggak haji masih bisa kepegang agama itu. Ini zakat nih masih bisa kepegang, nih puasa nih. Tapi kalau udah enggak sholat, jatuhlah agama di dalam diri kita, maka gugurlah keislaman di dalam diri kita. Islamnya pengakuan, hanya identitas. Padahal Islam itu kan harusnya menjadi perilaku nyata. Salah satunya adalah sebagai hamba, ya perhatiin sholat kita. Jadi kalau kita mau boleh, apa sih yang harus kita perhatiin dalam hidup ini? Yang harus kita perhatiin banget, ya urusan sholat. Kekurangannya di mana? Oh, saya tasbih rukun ini belum hafal, artinya baca. Kan sekarang buat pinter gampang, banyak alatnya, banyak medianya. Cuma tadi kita merasa sudah cukup, jadi nggak pernah ngoreksi masalah sholat kita. Kalau urusan dunia kurang dikit, ngecek tabungan, saldo, aduh kurangnya nih, gajian masih lama. Sering dicek saldo kita, tapi sholat kita, padahal kita tahu itu syarat utama dalam agama kita. Bahkan tadi bisa lepas agama ketika kita tidak sholat, dan efeknya akan terasa oleh kita. Ya, jadi bab malam hari ini kita tentang penyempurnaan syariat kita. Karena kita balikam itu memang kitab yang pasti awalnya harus menyempurnakan syariat kita, nggak langsung loncat gitu.
Bahkan di kitabnya Al-Gunya, karena Asyid Abdul Qadir Jalani pun bab pertamanya bab syariat, bab ketiganya satu kitab 3 bab terakhirnya baru tasawuf. Karena tasawuf harus menyempurnakan syariatnya. Kita belajar fikihnya, kita pelajari, tasawufnya juga kita. Kalau satu-satu kan lama. Jangan berpendapat kalau gitu saya nggak sholat dulu, ketahui dulu ya kapan mau sholat nih. Karena disinggung juga dalam kitab Al-Hikam, walaupun belum wudu ya sholat, walaupun belum sempurna ya sholat. Nanti Allah yang menyempurnakan. Anda meninggalkannya jauh lebih bersalah. Gitu. Ya jadi buat kita, buat saya lah, sambil nanti ngobrol aja. Jadi buat saya, kita yuk sama-sama, dari mana saya memulai perbaikan hidup saya. Jangan mikir banget secara ekonomi dulu dah. Mohon maaf ya. Sejenak kita, bukannya nggak boleh. Berarti ada nih yang saya pikir, ternyata selama ini ibadah sholat saya juga jarang banget saya pikirin, jangan banget saya cek gitu. Iftitah saya ternyata artinya juga belum paham, rukunya juga belum paham, misalkan tidalnya aja belum, sehingga sholatnya belum nyampe kepada buah. Nah kalam saya terakhir, paling enggak saya ulang-ulang, orang yang sholatnya sudah sempurna, ini jadi bahan muhasabah saya dan kita, minimal dia berperilaku 3 huruf sholatnya itu shod, lam, dan ta. Silat itu kan mananya. Nanti sampai sholawat, sholawat itu berkesinambungan, sholat dan sholawat, shod, lam, dan ta. Shodnya apa? Orang yang sholatnya sudah baik, sudah sempurna, berarti sidqul qauli. Sidqul qauli itu jujur omongannya, benar omongannya, jadi ngomongnya benar, jauh menyakiti hati orang, jauh daripada hujatan, jauh menyalah-nyalahkan orang gitu. Berarti sholatnya udah, ini kan tujuan sholat bukan? Inna sholata tanha. Nah, maka sholat itu bukan tujuan, tapi alat atau instrumen untuk sampai kepada tujuan. Maka sholatnya, alatnya harus kita perbaiki ini, biar sampai ke tujuan. Kayak mobil mesti diservis biar baik, biar sampai ke tujuan. Sidqul qauli, benar atau jujur ucapannya. Lamnya layyinul qalbi, lembut hatinya. Lembut hati, tahu lembut hati? Perilakunya jauh daripada arogan. Sikap, ya apa yang ada di hati kan terjemahnya di perilaku ya. Apa yang ada di hati nggak bisa dilihat, tapi terlihat pada perilakunya. Itu di Al-Hikam kan pernah dibahas juga. Ya dilogikakan seperti kalau teko isinya air putih, keluarnya juga air putih. Jadi layyinul qalb, lembut hatinya. Orang yang lembut hati biasanya ucapannya pun santun dan mudah menangis, tanda kelembutan hati. Mudah menangis. Cuma menangisnya dalam tanda kutip, sebab apa? Itu juga pertanyaan kita. Kalau ingat dosa nangis, takut siksa itu nangis, itu lembut hati. Baca ayat-ayat misalkan Quran tentang azab, dia menangis. Nangis batinnya, bukan cuma nangis matanya. Sampai dulu banyak nabi itu kalau baca pingsan kalau baca Quran itu. Sampai ada seorang sahabat itu kalau baca Al-Haqqum itu langsung pingsan. Maka nggak mau jadi imam. Repot kalau imamnya pingsan. Begitu baca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, dia pingsan. Saking takut khusyuk. Kalau kita ngepek. Imam baca neraka, usaha neraka juga kagak ngepek. Jangan-jangan imamnya nggak ngerti juga. Nangis gitu, lembut hatinya. Mudah-mudahan saat zikir yang menangis gitu. Ya. Yang ketiganya taknya tarkul ma'asi. Ninggalin. Ya, berarti salatnya beres tuh. Kayaknya tiga-tiganya belum ada pisan di kita ini. Omongan kita masih sering salah. Banyak orang terluka karena ucapan kita. Makanya kalau wudu sambil muhasabah, mulai dari wudu lah, kumur-kumur. Lalu mikir muhasabah, ya Allah, dulu mulut saya banyak menyakiti hati orang tua saya. Dosa mulu ya Allah. Banyak sering hati orang tua saya terluka karena ucapan saya itu dikumur-kumur. Hari ini saya taubat ya, mulai dari wudunya buat muhasabah. Coba nanti bedain sholatnya, wudu dengan muhasabah dengan wudu kemarin-kemarin belum pakai muhasabah.
Mulut ini banyak menyakiti hati orang, bahkan orang tua. Ya Allah, kumur, ya Allah, hari ini saya aja meniat tobat, saya tidak mau lagi. Telinga ini juga banyak kemaksiatan, terus ditobatin. Terus ketika masuk kepala gitu, ya Allah ini sering piktor terus, suuzon terus, dosa terus, ini dibersihkan. Tangan, ya Allah ini tangan saya banyak mengambil hak yang bukan milik saya, ya Allah ini dulu banyak dosa, saya mau tobat. Tangan ini. Terus kaki, ya Allah dulu kaki saya ke layar tancep mulu, jarang mau sholat, jarang ke masjid. Tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, hari ini saya tobat, ya Allah kaki saya ini banyak dosa. Coba kalau wudhu pakai memulai di muhasabah, rasain ketika sholatnya. Karena kata Allah tidak sempurna sholat kita kalau wudhunya. Nah itu tadi. Ya sempurna sama gerakannya secara syariat, jangan buru-buru ting. Karena sampai 3 basuhan sunahnya. Ya syukur-syukur pakai doanya, bercuci tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Baca nih Allahumma harim syari'a wa syarran nar, baca ke Allahumma sabit qadami ala. Itu doanya dibaca sambil muhasabah. Kalau wudu gitu, wakfuk ya. Dan wudu itu artinya berpisah, bukan cuma bersuci dalam kajian tasawuf kita. Syariat ya bersih, tapi mana wudu adalah berpisah. Maksudnya apa? Busilah pisahkan urusan duniamu. Kalau sudah mulai wudu jangan ngurusin urusan, pisah, udah jangan bikin bisnis. Makanya kalau wudunya ngomongin dunia, lagi sholatnya kebayang, keingat, pisahkan. Itu belajar nyapih lah. Ini mah lagi wudu ke, ono bisnis ono gimana? Udah cool belum? Oh apa lah, lagi wudu masih kayak gitu. Begitu sholat Allahu Akbar, aduh. Ya itu proses kita sama, makanya ibadah kita yang enggak ada yang sempurna. Maka ada kita sadar ibadah kita sholat aja belum sempurna, kita hadir ke tempat ini karena kita merasa ibadah kita belum sempurna. Maka kita belajar ngaji pelan-pelan, yang penting ngaji lah. Dan hebatnya alhamdulillah saya kadang seneng gini, kalau tahu ibadah kita sampai kita udah belajar enggak sempurna, kalau kita sering duduk di pengajian nanti Allah maafkan kalau tidak sempurna ibadah kita. Salah satu manfaat orang di majelis ilmu nih, ngaji kita hal kamu nggak ngerti lah, orang diulang-ulang juga nggak paham-paham, tapi yang di pengajian aja nanti tidak sempurna ibadah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enak ya, enaknya kayak gitu. Udah nggak sempurna nggak mau ngaji, yang kayak gini mah rugi. Ya mungkin ini buat teman-teman yang kita belajar hari ini buat saudara saya. Dan terakhir informasi ini dari mewakili Pak Doni sebagai bendahara tentang kegiatan atau kewakafan di tanah. Alhamdulillah kemarin juga sudah disampaikan sama Pak Doni. Ini biar kita transparansi memang masalah keuangan. Kita sudah di pembayaran yang kedua, alhamdulillah. Jadi memang kemarin sudah ditransfer dan nominalnya mungkin teman-teman sudah saya tidak sebut lagi lah, sudah dilihat itu. Makanya mohon doa terus, mohon doa dukungan biar cepat selesai. Maksudnya biar ini kebongkar nih. Ini kalau ini kebongkar kita agak lebih nyaman mudah-mudahan buat ibadah kita. Jadi bantuan doa, dukungan, ya duit. Beli tanah nggak pakai doa, kagak mau yang punya tanah, jangan beli pakai doa ya. Berapa gue banyak banget, nggak laku udah. Ya, tapi kalau doa, insya Allah mendatangkan duit. Jangan minta duit dulu, doanya enggak, doa nanti datengin. Ya Allah yang kirim dari mana ya, insya Allah. Ya saya yakin di antara teman-teman ada yang doanya mustajabah yang dikabul sama Allah. Jangan lupa kalau sewaktu-waktu, syukur-syukur tiap waktu ingat sahabat Umar lagi punya hajat gitu. Mudah-mudahan Allah cepat selesaikan hajat kita. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau untuk bendahara harian Mas Tarno itu di-share terus ya, untuk kegiatan harian kita. Dan saya juga terima kasih nih buat teman-teman saudara saya yang sudah mendukung dengan materinya kegiatannya seperti ini, baik untuk kegiatan hariannya maupun dalam kegiatan kewakafan kita, terus ada kurban kita. Dan alhamdulillah ini walaupun pelan-pelan tapi semuanya berjalan dengan izin Allah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan keselamatan bagi setiap dari kita insyaallah. Ya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat bagi kita. Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah SWT berikan keberkahan dalam hidup kita, buat rumah tangga kita, buat anak-anak kita. Jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, di dunia kita dikumpulkan Allah, nanti di akhirat dikumpulkan bersama-sama insyaallah. La hadihin ya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin bagi nanti ada yang mau bertanya sambil diskusi seperti biasa bersantai saja. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya keluangan waktu esok subuh bersama saya di Medland di Masjid Al-Walidah di Medland. Kalian jogging pulang pakai jubah. Biasanya pulang banyak yang jogging gitu. Mau berhenti malu pakai jubah, besok pakai training buka jubah terus dibok gitu ya. Enggak, insyaallah. Yang mau ikut ke Medland silakan di sana sarapan bareng. Yang mungkin kita sampaikan sekali lagi dari saya Alwi banyak kehilapan kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih dukungannya semuanya buat saudara-saudara saya yang selalu hadir pada acara ini. Semoga menjadi amal soleh yang timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam wallahu barik tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.